Nomor 20 ini kan penyebab kecelakaan tadi di yang pertama ini kan penyebabnya itu adalah kendaraan, hazard dan risiko pada saat mengemudi. Slide nomor 2, kendaraan lintasan muatan dan faktor human factor ya Pak, ataupun ini. Nah ini sementara di slide yang 20 adalah skill mengemudi di dalam sistem rem. Sistem rem ini kan merupakan bagian dari kendaraan ya Pak. Nah apakah ini memang sistem rem ini bagian dari skill mengemudi ataupun human factor? Nah ini yang kami tanyakan. Terima kasih. Jadi gini, human factor itu kakinya ada dua. Kakinya ada dua, satunya error, satunya namanya violation. Jadi error dan pelanggaran. Pelanggaran ini ada yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya situasional. Jadi kita pisahkan pelanggaran ini. Sekarang kita bicara error. Di error itu ada 3. Ada skill based error, error yang disebabkan karena dia unskill. Ada error karena loss of situational awareness, penurun waspada menurun, dia lagi multitasking, main HP dan sebagainya. Ada loss of control, dia tidur, minum obat dan sebagainya. Nah, yang terkait yang tadi saya sebutkan mengenai sistem rem sebaik itu adalah masalah unskill. Jadi error yang dipicu oleh unskill tadi. Jadi ketika kita bicara human factor, sebenarnya obatnya lain-lain. Kita harus tahu nih, ini masuk ranahnya violation atau masuk ranahnya error. Kalau violation, pelanggaran, ini pelanggarannya rutin atau situasional. Ini caranya, metodenya lain-lain. Kemudian ketika kita bicara error, ini error yang mana? Apakah skill based error? Apakah orang yang menurun waspadanya? Ataukah karena orang yang hilang kontrol? Nah, di sini kita harus bedakan. Ketika kita bicara unskill, kita bicara lagi, ini nggak skillnya di mana? Apakah di sistem rem? Ataukah karena blind spot? Ataukah karena masalah instrumentasi dashboard? Atau apa? Jadi memang kompleks sebenarnya ya. Makanya kita perlu data yang detail. Terjadi kecelakaan, kita nggak bisa sembarangan nyebut 80% penyebabnya adalah human error. Dari penyebutan aja itu udah salah loh. Saya sering ngomong, yang dimaksud itu 80% human error atau human factor. Sama, bukan, beda. Antara human error dengan human factor itu beda. Human error bagian daripada human factor. Di dalam human factor itu ada dua, ada error, ada violation. Jadi di sini kita harus bisa bedakan. Nah, terkait dengan skill pengemudi dari unskill, kita menemukan kecelakaan yang terkait dengan unskill pada pengemudi. Itu yang pertama didominasi, dia nggak paham sistem rem. 90% pengemudi nggak paham. Kemudian dia nggak melakukan preventive inspection, kan dia juga nggak tahu. Itu 80%. Yang 40 penguasaan kabin, dia nggak paham instrumentasi dashboard yang ada di kabinnya. Jadi ketika kita ngajar ke mereka defensive driving atau aggressive driving, namanya terserah bebas, tekankan ini 3. Kamu harus paham teknologi sim rem, kamu harus paham memeriksa ini, dan kamu harus bisa paham instrumentasi dashboard yang ada di dalamnya. Ketika kamu nggak paham, salah satunya ini menjadi penyebab kecelakaan. Itu ya. Jadi hati-hati ketika kita nyebut human error. Ketika kita tanya balik itu error atau faktor. Ketika kita bicara error, errornya yang mana? Apakah error ini? Nah, kita nggak punya data. Ya. Ada lagi? Ayo.
Ayo sambil kita break bisa tanya-tanya lainnya. Izin Pak? Iya, silakan. Pak, izin kita bicara Bapak mengenai kendaraan Pintor Pak. Apa? Kendaraan Pintor. Bentor. Iya. Iya. Kan kendaraan Pintor kalau dimikirkan sudah ada mesinnya ya Pak. Sedangkan kalau yang Pintor di Gorontalo itu belum ada. Saya kadang bingung gini. Yang namanya ada regulasi yang mengatur bahwa semua kendaraan yang dioperasikan di jalan itu harus mempunyai persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan, ya kan? Jadi di sana ada persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan. Pada saat kita memastikan itu melalui mekanisme pengujian. Nah, pengujian di sini ingat loh, ada dua loh. Ada pemeriksaan persyaratan teknis, ada persyaratan layak jalan. Ketika kita bicara persyaratan layak jalan, maka kita akan bicara standar dan ambang batas. Contoh nih, COHC Tasker ya, itu ambang batasnya berapa, terus sistem pengereman efisiensi berapa, terus lampu dan sebagainya. Itu kaitannya dengan layak jalan harus ada ambang batasnya. Sementara pemeriksaan persyaratan teknis itu bukan, dia hanya ini secara teknis dia benar nggak selangnya, ikatannya, instalasinya, material dan sebagainya, itu adalah pemeriksaan persyaratan teknis. Pertanyaan saya, pada saat kita mengirimkan sepeda motor untuk bentor, itu komplainnya kemana? Kalau misalkan di truk, bis, mobil penumpang itu komplainnya jelas ya, ambang batasnya sekian, terus kemudiannya diperiksa ini. Lah kalau motor kemudian dimodifikasi jadi kendaraan roda 3 atau apa, itu yang memastikan itu komplainnya kemana? Komplain di sini artinya gini, penguji ketika menguji ini dasarnya apa bahwa ini memenuhi syarat? Ini jadi pertanyaan. Jadi jangan sampai kita di undang-undang, di PP, di PM nggak mengatur hal itu, tiba-tiba penguji menyatakan bahwa ini sudah memenuhi layak jalan. Ini yang lagi harus menjadi perhatian kita. Kemarin juga saya sampaikan terkait kendaraan listrik, udah mulai persyaratan teknis layak jalan. Anda dasarnya apa menetapkan itu? Anda belum punya dasarnya, jangan sampai menetapkan itu. Jadi saya nggak cuma nyampaikan pada saat kita mengatakan sesuatu itu layak atau enggak, saya harus punya dasar atau standar yang saya gunakan untuk mengukurnya. Ketika saya nggak punya, saya nggak bisa mengatakan ini. Demikian juga untuk layak jalan, saya harus ada dasarnya. Masalah roughness-nya berapa, masalah speed resistance-nya berapa, aliran vertikalnya, aliran horizontal, kenapa pemerintah, itu ada semua. Tinggal saya bandingkan ini jalannya komplain nggak sama ini. Kalau nggak komplain ini berarti nggak memenuhi persyaratan layak jalan. Udah gampang. Jadi kalau seorang penilaian itu mudah. Nah, kembali lagi ke bentor. Di bentor ini harus ada standar yang menyatakan bahwa ini sudah komplain. Standarnya mana? Kita nggak punya PM-nya, nggak punya PP-nya, nggak punya undang-undangnya. Saya nggak berani mengatakan. Ya. Termasuk odong-odong ya. Kalau odong-odong juga, saya nggak berani mengatakan itu. Semua harus ada dasar. Bajai sama. Jadi ketika kita uji bajai, maka ambang batasnya apa, standarnya apa yang kita gunakan harus jelas. Ada lagi? Iya, masih terkait dengan sistem pengereman, karena kan kita sekarang terkait dengan barang berbahaya. Apakah ada perbedaan cara pengereman antara barang cair dengan barang padat, barang cair itu misalnya minyak dan lain sebagainya, termasuk kita teorikan yang disebut, dan barang yang sifatnya padat, karena kan secara tidak langsung mungkin dari sisi gayanya juga berbeda. Mungkin itu aja Pak. Jadi memang di
dalam pengereman, teknik pengereman ada namanya pelajaran namanya smooth braking ya. Jadi smooth braking ini seperti di pengemudi Transjakarta dia wajib karena Pak penumpangnya berdiri. Ya. Jadi dia pengemudi Transjakarta harus lolos ujian smooth braking. Ujiannya gampang. Itu di dalam bis ditaruh kayu. Kalau dia ngerem, kayunya nggak jatuh, maka dia lolos. Tapi ketika dia ngerem kayu jatuh blak gitu, berarti dia ngeremnya nggak benar. Karena udah diperhitungkan beratnya kayu ini adalah sama dengan ketika dia jatuh, maka orang akan terdorong ke sana. Udah diperhitungkan. Itu ujian itu ada di sana, di Dino. Jadi pada saat Dino merancang itu juga bareng-bareng dengan kami. Jadi kita desain. Ini kecelakaan Transjakarta ini kita bikin yuk simulasi smooth braking ini seolah-olah penumpangnya berdiri. Kita ukur beratnya kayu itu berapa dan sebagainya, sehingga pada saat pengemudi ngerem itu kayu juga boleh sampai jatuh. Terus smooth braking. Nah, kayu ini berat ini penumpangnya juga disamakan dengan jenis muatan. Karena ketika tangki, hati-hati nih, tangki ini ketika dimuati air dia akan selasih soalnya, ya. Jadi kita harus memperhitungkan, makanya tangki itu isinya seberapa. Kita harus memperhitungkan penyekatan di dalamnya dan sebagainya. Jangan sampai nanti justru akan kebanting, akan mengalami selasih dan sebagainya. Itu ya Mas Hadi. Ya, jadi Pak, nanggapin lagi. Terkait ini Pak, terkait layak jalan, sebenarnya ada satu pedoman itu yang bisa dipedomani itu Peraturan Dirjen Perhubungan Darat nomor SK.5637-AC.403-DRJD /2017 tentang pedoman pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan LHJ. Nah, sebenarnya ini ada beberapa pedoman yang meskipun sebenarnya untuk ada beberapa ambang yang belum diatur, tapi minimal ada satu pedoman mungkin bisa jadi referensi. Ya, memang. Jadi sebenarnya kalau untuk inspeksi keselamatan jalan layak jalan itu udah di daftar periksaan itu dari Kementerian PUPR sudah keluarkan juga. Jadi memang lebih cuma dari Kementerian Perhubungan kayaknya dengan fasilitas nanti ya. Jadi pagar pengaman jalan dan sebagainya. Cuma di sini masih teman-teman ini masih ada kekurangan loh. Kalau saya tanya nih, kapan sih pagar pengaman jalannya dipasang yang double dan yang single? Kapan pagar pengaman jalan harus pakai beton dan kapan yang enggak, kapan ditanam? Nah, itu mungkin mengacu kepada pedoman tata cara pemasangan perlengkapan jalan, Pak. Enggak ada di sana dijelasin. Nah, ini jadi repot. Saya ditanya, Pak, ini pagar pengaman jalan di jalan tol itu salah. Salahnya kenapa? Dia cuma ditanam, nggak pakai beton. Ya memang di sini bukan untuk ditabrak buat tahan untuk memantulkan. Pagar pengaman jalan gagal jalan tol itu tabrak biar untuk jebol dia. Dia sifatnya adalah untuk mengurangi energi tubuh. Sementara pagar pengaman jalan yang dipasang di jalan non tol itu jangan sampai jebol, jadi beda lagi. Oleh sebab itu dia harus dipasang double dan pakai beton sedalam 1 meter. Nah ini kan beda, ini harus dijelasin. Teman-teman pada saat masang ini dikiranya sama semuanya. Kapan kita boleh masang wire rope? Kapan kita masang safety roller barrier? Jangan sampai kita buang-buang duit. Itu di Cikidang dipasang safety roller barrier. Saya tanya, safety roller barrier itu kamu tahu nggak di Australia itu diuji tes-tesnya buat apa? Itu untuk truk sama bus yang dia nggak akan mampu ditahan oleh guardrail dengan kecepatan tertentu, kecepatan tinggi, sehingga dipakai safety rail barrier dia untuk mengayunkan. Pertanyaan saya, di Cikidang sana emang banyak truk kah? Kecepatannya berapa? Kan cuma motor. Adapun juga mobil kecil dan kecepatannya nggak tinggi, itu pakai guardrail itu udah hebat banget. Kita buang-buang duit aja pakai safety rail barrier. 1 meternya 17 juta sebenarnya. Anda nggak paham kapan masang safety roller barrier, kapan masang guardrail, kapan masang wire, kapan masang MCB. Nah ini Kemenhub harusnya bikin itu untuk pedoman. Oleh teman-teman jangan sampai mereka nggak boleh duit kayak gitu ya. Saya kadang sayang tuh,
itu kok pasangan kayak gitu sayang banget. Itu jadi harus ada standar yang menjelaskan kapan dipakai ini, kapan dipakai ini. Ada lagi? Ayo kalian ngobrol-ngobrol keselamatan. Ya Pak, Ya. mungkin saya saja terkait dengan suara saya udah kencang ya. Terkait dengan sistem pengereman yang juga mungkin kalau kita mengacu juga kepada teknik pemasangan barrier ini kan memang kapan kita harus menggunakan fondasi beton dan kapan kita harus hanya tanam saja. Jadi yang sifatnya ada perbedaan ketinggian, artinya dari jalan kemudian di sebelahnya atau di sisi kiri dan kanannya, maka itu kan kita menggunakan sistem beton, artinya tanam dengan beton. Tapi kalau yang datar saja seperti jalan tol memang mubazir kata Pak Widan tadi kalau kita menggunakan misalnya dengan fondasi beton. Begitu juga dengan wire ini kalau kita pasang di lokasi bahu jalan yang sangat terbatas itu tidak ada fungsinya. Karena kan fungsi wire ini kan semacam melar ya, dia ditabrak ada sekian meter, kemudian balik lagi ke jalan. Kalau misalnya bahu jalannya hanya 1 meter saja atau 2 meter, maka fungsi wire ini tidak akan berfungsi secara maksimal. Itu kira-kira sharingnya Pak. Makasih Pak. Ya benar. Jadi kita harus memahami cara kerjanya ya. Jadi wire rope itu cara kerjanya adalah dengan nangkap roda ya. Jadi kita boleh masang wire rope dengan syarat di sebelah kanannya harus tersedia ruang. Jangan sampai sebelahnya jurang, ya macam buah itu nggak boleh. Jadi wire rope itu sebelah kanannya wire rope atau sebelah kirinya wire rope itu harus ada ruangan. Karena tugasnya nahani kendaraan, ketika kendaraan nabrak, rodanya ditangkap, ditahan, jadi dia bablasnya nggak terlalu jauh. Demikian juga yang tadi guardrail yang nggak ditanam, itu sebelahnya juga harus ada ruang. Jangan sampai sebelahnya jurang. Kalau jurang, maka guardrailnya harus double tuh, beamnya harus 2 dan dipakai beton karena didesain bukan untuk jebol. Beda ya. Jadi kalau di jalan tol itu didesain untuk jebol dia. Bedanya guardrailnya punya Kemenhub, Dishub dengan punyanya jalan tol itu beda di situ. Guardrailnya kita didesain nggak boleh jebol karena sebelahnya jurang. Guardrailnya orang jalan tol didesain untuk jebol karena dia untuk mereduce speeding aja, karena biar masuk ke sana jadi nggak begitu fatal. Karena kalau nggak jebol dia bang mantul ke kanan justru ditabrak dari belakangnya dia. Jadi justru ketika di jalan tol itu nggak boleh mantul, ditabrak memang harus jebol biar bablasnya ke sana, jangan ke kanan. Ke kanan nanti tampani kendaraan lainnya. Ya beda di situ. Jadi kita harus bisa membedakan fasilitas jalan itu kapan akan dipasang, wire rope dan sebagainya. MCB itu tuh apa? Makanya ketika ada diskusi di jalan tol, itu ada seorang pakar keselamatannya, dia dokter urusan luar negeri, ngomong itu MCB-nya enggak, jalan pemerintah salah, jalan tol itu enggak selamat, dia masang itu pakai MCB. Saya ngatakan, Bapak tahu nggak sih MCB itu dipersiapkan untuk apa? Dia bukan ditabrak di depan loh Pak. Oh tabrak di depan, dia dari samping dengan sudut tubuh di bawah 30 derajat. Dan Bapak perhatikan MCB itu gini, set adalah kok sini kan? Itu adalah untuk melarikan roda bus gitu. Jadi nggak ada MCB itu didesain tabrak di depan. Makanya jalannya lurus itu boleh kalau dipasang di media sebagai karena nggak ada lahan lagi dipasang boleh. Karena dia memang nggak dipersiapkan untuk ditabrak dari depan. Jadi jangan kita beranggapan coba aja kendaraan nabrak si pasir. Ya memang kita nggak nyiapkan untuk itu. Sekarang siapa yang mau nabrak dari depan gini di jalan tol, orang jalannya ke sana semua kan? Jadi kita harus bisa tahu ini kapan mau digunakan. Izin Pak, nanti praktek kita pakai baju apa? Mungkin aja deh, saya lupa ya, saya malah pakai salah kostum saya. Siap.
Jam berapa kita ke Abawang? Siap. Panitia kan Jam 1, Pak. Jam 1. Nggak bisa lebih cepat lagi. bisa Pak. Maksudnya kita makan dulu aja. Bisa Pak. Panitia. Kita makan jam 12. Tony sandalnya. Tadi sih pas dari panitia kita makan siang setengah 12. Nanti koordinator bisa nggak didesain kita makan siang jam setengah 12, habis itu kita ke apa? Oh bisa. Semua dia apa ini? Panitia, Pak. Semua dia apa ini? Hilang terus. 2024 ganti panitia. Sekarang aja, Pak. Panitia tuh harus sabar, jangan emosi. Kamar 323 ya. Panitia tuh melayani. Ayo, ada lagi tanya. Pemilihan kamar. Tadi yang saya sampaikan sudah cukup padat loh. Ada terkait ganjil pengemudi, ada masalah teknologi otomotif, ada masalah tentang jalan. Harusnya banyak pertanyaan ini. Mohon izin Bapak, berulang kali izin bertanya Bapak, berulang kali saya melihat Transjakarta Bapak banyak terjadi kecelakaan. Saya pun kurang paham penyebab terjadi kecelakaan tersebut apa. Kemudian menurut Bapak Pak, dan saya juga baca di internet beberapa bulan Agustus itu hampir beberapa kali Transjakarta itu terjadi kecelakaan. Menurut Bapak dari segi KMKT terkait kecelakaan tersebut apa Pak? Apa tindak lanjutnya apa dan apa yang harus dilakukan, karena apakah dari pengemudinya atau apakah di Transjakarta itu sebelum melakukan operasi dari misalnya dari jam 5 itu si pengemudi itu apakah dicek kesehatannya atau tidak, seperti apa? Terima kasih. Jadi gini, Transjakarta itu adalah termasuk kategori angkutan massal. Bedanya angkutan massal dengan angkutan umum, ini harus tahu semua nih. Semua angkutan massal itu angkutan umum, tapi tidak semua angkutan umum itu angkutan massal. Jadi angkutan massal itu adalah angkutan umum yang berjalan di jalannya sendiri. Itu bunyinya gitu di undang-undang. Jadi angkutan massal adalah kendaraan umum yang berjalan di jalannya sendiri. Ya. Nah, ketika dia berjalan di sendiri, di koridor sendiri, ini nanti akan ada banyak masalah. Masalah di Transjakarta beda dengan masalah yang ini. Teknik pengemudinya beda. Satu, dia harus mengemudi menerus di jalan yang itu terus, yang dedicated ya. Jadi kalau kita jalan di ini kan penting kan, misalnya. Coba ketika pernah nggak Anda nyoba, kalau yang di Semarang, saya pernah parkir atau di IT apa, yang di Cawang itu namanya PGC Cililitan, atau di Paragon Mall. Coba parkir sana, muncul itu kan jalannya kan satu aja kan, kepala kita kan pusing kan, sebentar aja kita pusing loh. Nah, sopir Transjakarta itu dipaksa dia harus berjalan di koridor, terus gak boleh ke kanan kiri dan sebagainya. Kemudian dia harus melepaskan antara spionnya, jangan sampai nenggor, tapi dia juga harus bisa nempelkan ke halte dan sebagainya. Dia butuh kompetensi khusus. Ya, jadi masalah di SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang mengatur tentang pengemudi angkutan massal, hal itu nggak ada. Ada yang cuma maju mundur parkir dan sebagainya. Jadi uji.
Jadi kita nggak pernah bisa memastikan itu. Yang kedua di SIM B1, B2 nggak ada juga, apalagi yang articulated yang gandeng, itu lebih repot lagi. Dan masalahnya gini, pada saat COVID ini berlaku untuk semua ya, jumlah bis dengan jumlah pengemudi itu jauh lebih banyak bis. Waktu saya kecelakaan bis Eka Mira berkali-kali, saya dengan Pak Heri dari Direktur Jenderal datang ke sana. Saya ngecek, dia pakai GPS tracking. Ini kecelakaannya banyak sekali, pelanggarannya banyak sekali nih. Pelanggaran speeding, padahal batasannya adalah 90, itu yang sehari bisa sampai 400 kali. Berarti pengemudi bis Eka Mira sehari bisa melanggar kecepatan di atas 90 itu bisa sampai 400-an kali. Ketika saya tanya ke manajemen, Pak, tindakan Bapak terhadap pelanggarannya apa? Ini kan jelas nih. Ya nggak ada, Pak. Kok nggak ada? Lebih saya ada 300, pengemudi cuma 100. Ini mereka mau aja syukur. Mereka kurang pengemudi. Demikian juga di Transjakarta. Di Transjakarta itu kekurangan pengemudi. Itu bis-bis barunya sampai 40% melanggar semua. Orang tetap jalan, tapi dia nggak beroperasi. Nah, untuk beroperasi itu dia harus berekrut pengemudi. Ketika mereka udah pengemudi baru-baru itu persyaratannya hanya SIM B1 kan, atau B2 yang gandengnya. Kemudian harus bersertifikat BNSP. Ini yang kata kuncinya. Sertifikasi BNSP yang dilakukan terhadap pengemudi Transjakarta, saya temukan masalahnya nggak ada hubungannya dengan terjadinya kecelakaan. Dia hanya menguji kamu bisa maju mundur parkir ketika kompetensinya keliru, sehingga kita berubah, kita bikin namanya SKKK, standar kompetensi kerja khusus pengemudi Transjakarta. Nah, itu butuh waktu untuk melatih mereka, karena kembali lagi nih, jumlahnya pengemudi dengan bis, banyakan bis. Bapak Ibu bisa bayangin gimana caranya kita ngelatih pengemudi itu, sementara mereka sendiri harus kerja nih, nggak ada orang gantiin lagi. Kan jadi agak ribet urusannya, sehingga hasil dari investigasi kami semua kecelakaan itu terjadi oleh pengemudi baru. Dia nggak memahami cara ini dan sebagainya. Ini jadi masalah di Transjakarta itu roadnya tadi kita sama aja di sebuah perahu, kemudian bocornya di sana sini. Kemarin dulu yang mau saya tambal tuh, saya balapan dengan air yang masuk, saya tambal, saya buangnya air tuh, panik kita. Jadi kita, nah di Transjakarta gitu, saya menghadapi pengemudi yang kayak gitu, sementara jumlah pengemudinya lebih sedikit dibandingkan kendaraannya. Tekanan dari luar, frekuensi Transjakarta harus ditambah agar headway-nya tinggi, load faktornya jadi berkurang kan, kasih gitu kan. Butuh Transjakarta sesak tuh, jadi peluang untuk pelecehan seksual tinggi. Ya kalau nambah, meningkatkan frekuensi berarti nambah bis kan, itu nggak ada masalah, bisnya banyak, yang nganggur juga banyak. Jadi masalah yang membawa siapa kan, itu aja. Nah ini kita rekrut itu balap-balapan jadi itu mas. Masalahnya ruwet ini. Jadi masalahnya adalah bagaimana kita mempersiapkan pengemudi yang siap untuk mengemudikan bis Transjakarta pada jalur khusus. Nah itu, jadi masalahnya. Ya, Jin, ya, Pak, ini kalau kami kan di Lompawani itu fokus kami adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Pak, khususnya di bidang LLJ. Kita juga sedang merancang suatu program terkait pelatihan bahwa untuk pengemudi ini yang tadinya B1 umum, sebenarnya kalau mengacu kepada KKNI levelnya adalah operator level 2, di mana level operator 2 itu setingkat dengan SMK, bukan SMA tapi SMK kejuruan. Kita merancang bahwa untuk pengemudi ini itu memiliki kualifikasi setingkat SMK, jadi dia yang tadi mindsetnya kita itu punya pengalaman B1 cukup, artinya kita tingkatkan kualitasnya, dia buatkan program semacam SMK mengemudi. Nah ini kan yang belum ada Pak, yang belum terjamah selama ini kan. Kalau di lingkungan PSDM itu khusus pendidikan tinggi. Nah sementara untuk pendidikan menengah ke bawah ini
belum ada. Nah kalau di teman-teman kita di laut itu mereka itu bahkan sampai dengan ahli nautik tingkat dasar mereka zaman dulu itu masih dikelola. Nah ini kita kalau kita di BPSDM ini kan berlomba-lomba untuk terbang tinggi, padahal yang di menengah ke bawah ini tidak. Nah ini mohon masukannya. Memang saya kadang-kadang bingung ya. Memang luar biasa Pak Ibu. Kebetulan Pak Sesban juga orang laut kan udah ini bagus ya. Apalagi kalau bicara ketua KMK itu orang penerbangan. Umat saya kalau saya bicara sama Pak Ketua sama Pak Nur Cahyo, mereka ngomong kok Pak, kita berbeda alam Pak, saya bilang ini. Kita di dunia yang beda. Bapak coba sekali-kali main di dunia di darat itu maksudnya. Dan itu pengemudi itu nyari sertifikat sama gitu. Transjakarta itu yang lulusan SD banyak, mencarinya lulusan SMA susah. Waduh, umat saya kan, gimana saya mengajari mereka tentang sistem rem dan sebagainya. Ini jadi masalah kita loh. Dan jarang ada orang yang tahu Pak Transport asas tikur nainggolan. Saya jelasin Pak, Bapak tahu nggak pendidikan mereka kayak apa? Pendidikan mereka itu SD. Saya mau ngapain? Mau saya pecatin orang jumlahnya kita juga kurang. Transjakarta nggak berkutik. Kalau mau ini pecah mereka. Tapi ternyata mau bawa siapa ini? Ketika yang bawa nggak ada, ribut lagi kan. Bisnya mana nih? Sedikit banget. Bisnya jadi korupsi. Udah bukan korupsi ini. Bisnya banyak, pengemudinya nggak ada. Kita ini lagi krisis pengemudi, Pak. Ini menjadi perhatian. Saya ngomong berkali-kali. Pemerintah harus hati-hati loh. COVID itu dampak lainnya terasa sekarang loh. Pada saat COVID, pemerintah menyetop beroperasi bis sama truk. Bis ya. Begitu beroperasi nggak beroperasi 2 tahun, orang kan sopir kan butuh makan kan. Pada lari ada yang jadi supir truk, ada yang jualan di ojek online, mentok ragat kan. Kayak yang di contoh yang di bis Eka Mira itu, tadinya dengan bis 300 dia punya pengemudi 600. Sisa 100 aja yang bayar dengan jual-jual gitu untuk nahan dia jangan pergi. Nah sekarang begitu udah mulai jalan lagi, itu yang udah pada keluar gak balik lagi, pada kemana gak tahu orangnya. Kita kehilangan. Di truk juga sama. Kalau perhatikan coba, truk-truk itu jangan bicara patrannya ke sama ilmu saya, kita bicara truk lainnya. Sekarang gak ada kernetnya semua tuh, gak ada tuh, belajar dia bawa sendiri. Coba aja, saya udah berapa kali duduk sendiri semua dari Jakarta Medan sendiri. Saya juga masalah apa? Transfer knowledge-nya itu sebenarnya dari pengemudi ke kernet. Lah kalau nggak ada kernetnya terus nanti masa depannya siapa nih yang jadi supir truk? Karena makin banyak orangnya, nanti ada yang tua, ada yang mati, ada yang di penjara. Nabrakan pasti kalau siap kecelakaan dicari kan di penjara, supir truknya aja. Ada yang di penjara, ada yang mati, ada yang tua, memang hadirin siapa? Kita jangan salah loh. Kita nggak punya sekolah untuk didik pengemudi. Ini menjadi, kalau saya harapkan dari Poltra, dari Mempawah ini boleh memikirkan. Udah kita maksudnya gini, inilah produksi sebanyak-banyaknya pengemudi. Kalau Bapak mau, nanti saya carikan anggarannya ke Bappenas. Bener, cari aja anak-anak lulusan STM, SMA, rekrut jadi pengemudi, dilatih di sini secara gratis, kasihkan ke mana? Ke Sinar Jaya, ke ini. Kasihkan dulu. Habis itu, ini kayak gini kan, Bapak bayar nanti habis itu. Kita harus mancing itu dulu pada saat itu. Karena kalau nggak gitu kita nggak punya pengemudi. Kita nggak usah bicara harus kayak di laut lah sama di udara itu terlalu berat. Kita 2 bulan dulu aja lah. Soalnya kalau Pak Ketua, gue bisa kayaknya pengemudi itu harus 1 tahun. Duitnya dari mana Pak? Jangan gitu. Kita jumlah yang mau kita penuhi harus banyak. Gitu. Udahlah Pak, saya mau cari waktu yang paling singkat 2 bulan. Coba Bapak buat kurikulum yang 2 bulan tuh anak SMA, STM itu bisa nyetir. Terus gini, ngomong sama polisi misalnya lagi bujuk-bujuk, Pak, yang namanya supir truk, supir trailer, supir bis itu nggak ada yang belajarnya dari mobil kecil dulu tuh, mereka langsung belajar dari supir bis. Bapak jangan buat persyaratan harus A dulu maksud saya. Nanti kita BPTD segala macam susah. Kita ngerebut anak STM, dilatih jadi supir bis, dia bisa supir
bisa dia bisa kompeten bawa bis, ya udah kasih bis aja, B1. Nah ini gimana caranya? Saya sudah nyampaikan, Pak Bapak kalau bikin kayak gini, jadi SIM adu dan sebagainya, prosesnya panjang. Kita nanti nggak bisa menciptakan pengemudi bis sama truk loh, repot kita. Kalau mau bikin pengemudi yang terlatih, terdidik, itu Kemenhub sebenarnya bisa. Tapi masalahnya terbentuk di regulasi Bapak. Mereka harus adu dulu, nah ini jadi masalah. Kita merekrut orang, anak-anak STM SMA yang punya SIM A, agak susah kita. Nggak semua orang-orang anak SMA STM itu punya SIM A. Tapi memang bisa dicoba tahun pertamanya, dicoba angkatan pertama, wajibkan punya SIM A, sehingga begitu selesai 2 bulan kita kasih SIM B1, tapi juga belum bisa umum, baru kita lempar kemana dan sebagainya. Itu kembali lagi prosedur-prosedur ini. Kembali lagi ini masalah krisis pengemudi. Kita saat ini belum ada satupun pemerintah yang melakukan shortcut cara cepat untuk mengatasi ini. Transjakarta udah kelimpungan. Patrania kan jangan dikira dia kesulitan juga, El Nusa, BTS semuanya BTS juga sama. Itu Eka Mira sampai si Rosalia mengumpulkan, tolong saya jangan pengemudi, saya mau berapa aja terima. Maya Sari Bakti sama saya 400 kendaraan saya nganggur ya Pak, saya bingung nih Pak. Waduh, saya udah ngomong sudah saya bingung. Iya. Kita kerjasama dengan perusahaan yang bersangkutan, artinya mungkin shortcutnya kita yang mendidik, jadi mereka yang menyiapkan orang-orang yang memang belum bisa, ya. Kita mendidiknya supaya dia bisa nggak seperti shortcutnya. Cuma masalahnya gini, atmosfer bisnis angkutan ini sekarang lagi baru mau bangkit. Mereka lagi habis dipukul KO, jalannya masih terseok-seok. Jadi memang harus ada peranan dari pemerintah dulu dipancing lah. Jadi asal di sini siap menyiapkan kurikulum memastikan saya bisa cari kanan-kanannya benar. Saya udah ngomong sama Bapak Nas, ayo Pak Widan bikin itu. Jangan saya Pak, nanti saya tak ngomong teman-teman ya. Saya kan KMKT nggak bisa bikin itu. Nanti mau ngomong Kemenhub. Bikin saya jadi takut nih Bapak ngomong kayak gitu. Bener Pak, bener Bapak cepat turun aja. Kita kekurangan pengemudi saya. Itu Transjakarta itu saya dipojok-pojokin sampai ngomong rekomendasi KMKT itu enggak mubazir dasmu dalam arti kamu nggak tahu masalahnya. Lihat sini masalahnya setengah mati, kita menyelesaikan masalahnya setengah mati. Mubazir gimana? Masalahnya terlalu rumit di Transjakarta, terlalu rumit dan bukan Transjakarta ada sebenarnya semuanya. Izin Pak, kalau untuk pelatihan kita sudah punya pedoman mutu untuk pelatihan untuk bus angkutan umum profesional dan family driver kita punya. Tapi kalau yang tingkat SMK ini masih kita rancangkan SMK mengemudi karena kita akan berhadapan dengan pengurusan izin karena memang di sekolah kita pun di BPSDM di darat belum ada yang tingkat SMK. Kita nggak menyentuh non diploma ini, kita belum pernah sentuh. Bahkan di STTD sendiri mengemudi, kalau saya sendiri waktu masih keluar di STTD belajar itu paling cuma setingkat mengemudi 2 minggu. Padahal sebenarnya ini profesinya darat. Kalau teman-teman di laut mengemudi itu ya nautik itu, nautik itu dasar itu 6 bulan kalau mereka di laut. Nanti dasar 5, 4, 3, 2, 1 ahli, keahliannya di situ. Nah, sebenarnya kalau kita kan ahli transfer ini luas banget cakupannya. Nah, jadi spesifik kalau di udara pilot profesinya kelihatan pilot. Nah, gitu. Nah, kalau kita ini mengemudi di hampir di semua kita hanya level 3 hari. Nah, ini tentunya perbaikan kualitas pendidikan menengah sebenarnya. Saya itu padahal bingung ya. Kasubkom penerbangan itu pasti bisa menerbangkan pesawat. Kasubkom pelayaran pasti seorang nakoda, kapten kapal. Ya pasti kapten semua tuh dua-duanya. Dan investigatornya itu sebagian besar ya pasti bisa menerbangkan pesawat, bisa ngelola kapal. Di Subkom LLAJ yang bisa nyetir bisa loh, cuma saya aja, yang lain nggak ada yang bisa. Repot lagi saya kan. Waduh, mumet lagi. Padahal kecelakaan tuh banyak di faktor masalah pengemudi. Kita itu juga masalah minus, masalah kekurangan di kitanya juga, ya, di instruktur, di penguji. Coba cek, bisa jadi penguji kita nggak bisa bawa truk tuh. Saya juga bingung, saya aduh ini harusnya kamu bisa bawa truk sama bus nih. Nah ini jadi
menjadi perhatian kita. Cuma memang harus kita pikirkan Pak, nanti coba dirancang sedemikian rupa. Nanti saya bantu deh dari dananya. Gimana caranya kita bisa menjadi pelopor untuk menciptakan sekolah pengemudi dari fresh graduate. Dari pengen banyak orang nganggur tuh, udah jadi pengemudi aja sini. Kita kekurangan pengemudi kok, tinggal dilatih, kasihkan. Nanti saya tak masuk juga ke Kemenaker. Mereka anggarannya banyak juga. Saya diomongin Bapak Penas, jangan lewat saya aja, nanti Kemenaker nanti saya undang rapat deh sini kalau Bapak siap. Oh iya Pak, masalahnya saya belum siap. Kan yang menjalankan bukan saya, Bapak. Kita siap Pak. Asal Bapak punya konsepnya, tolnya dan sebagainya, ya, saya carikan anggarannya. Benar, saya carikan anggarannya. Dan nanti dibanyakin, nanti biar yang lain ikut Poltra Jabal, PKK gitu. Kita jadi masalah kita agak berkurang. Ya. Itu Transjakarta lebih bingung tuh mau merekrut pengemudinya sosnya susah banget. Ya, gitu ya Pak. Bapak mau dicek. Mungkin nggak Pak kita melaksanakan jadi kan ini semacam diklat gratis ya Pak, Yeah. nantinya. Nah mungkin nggak gimana ini link and match ketika nanti mereka lulus kita sudah ber-MOU dulu dengan perusahaan-perusahaan pengemudi ini, sehingga anak-anak SMK ini kan kadang mohon maaf ketika kita tawari menjadi supir gitu kan nggak usah sekolah aja bisa nih jadi supir. Yeah. Nah, kadang mindsetnya kan seperti Yeah. itu. Namun ketika kita sudah bilang bahwa nanti lulus langsung kerja, Betul. nah ini berbeda lagi. Memang harus diikat dulu, harus perjanjian dengan perusahaannya. Satu pengemudi nanti harus pakai seragam, gajinya berapa? Kamu tinggal terima, tinggal menyediakan gajinya dan seragamnya, diangkat jadi pegawai. Nanti saya didik. Jadi itu ya. Nanti kalau udah itu baru kita nyampaikan kepada peserta, ini kamu daftar sini gratis. Nanti lulus kamu ke sana, kerjanya bayarnya sekian ini dan sebagainya. Nah, nanti memang kita harus desain, jangan sampai kalau sekarang ini nggak jelas kan aturannya kan kalau masalah jangan. Jadi kita jangan ngasih gratisan gitu aja, tapi kita harus ikut. Kamu kalau mau terima sos pengemudi yang berkualitas dari kami gratis dengan syarat nih gajinya berapa nih kamu? Harus diangkat jadi pegawai, harus pakai seragam, disediakan seragam semua dari kamu, sepatu semua dari kamu. Bukan kalau di pelatihan, tapi setelah lulus kamu harus kasihkan. Jadi begitu karena selesai. Kalau perlu wisudanya sama Pak Menteri ini loh, udah pakai seragamnya Sinar Jaya, seragamnya Patra Niaga, seragamnya ini dan sebagainya. Jadi ini sebagai contoh dan nanti kita masifkan seperti itu. Bapak harus ikat dengan kerjasama. Gitu. Siap, Bapak. kami persiapkan juga Bapak. Kebetulan ini ada adik-adik baru ini semangat sekali. Harus. Soalnya ada dua yang diselesaikan loh. Satu menyelesaikan masalah keselamatan, dua menyelesaikan masalah pengangguran. Iya. Ya, itu menstimulir roda perekonomian. Jadi program ini ada dua outcome-nya. Satu, keselamatan meningkat. Dua, menyelesaikan masalah pengangguran. Tiga, satu lagi, performa daripada perusahaan angkutan jadi lebih bagus. Selama ini cekap-cekap nggak ada yang tahu nih. Jadi mungkin mereka nanti pulang ini sudah mulai ada jadwal untuk mengendarai bis ya. Jadi benar-benar harus sudah bisa. Plus satu lagi surat sudah kami layangkan ke KNKT melalui Bapak, mulai Pak Wildan sekarang berkaitan dengan nanti ketika ada kegiatan apapun di KNKT, beliau akan mengundang kami ya. Beliau akan mengundang kami dan nanti adik-adik akan mengikuti. Kalau seumpama di situ ada tabrakan, kalian tahu case-nya. Harapan kami apa? Kalian tidak terbesar dan terdidik hanya dengan teori, harus praktek di lapangan. Gitu. Ya nanti gini, KNKT kan sering diundang untuk melakukan audit ke jalan tol, audit ke Pertamina, audit ke Transjakarta dan sebagainya. Nanti saya akan bersurat ya ikut. Kayak besok ini saya Jumat Sabtu Minggu saya suruh mengaudit Maya Sari Bakti, PPT, Duta Trans sama apa satu lagi ada 4 itu saya. Makanya saya Jumat Sabtu Minggu harus nggak libur. Nah itu nanti akan saya undang biar ikut. Kemudian setiap kasus kecelakaan kita akan lakukan konsi.
Di konsi itu nanti saya akan mengumpulkan faktual diskusi selama 2-3 hari itu ya. Masalah hotel segala macam urusan kami lah, tapi perjalanan ke hotelnya itu nanti kita lah. Nanti itu pelajaran sangat paling berharga. Bagaimana kita merumuskan sebuah hasil investigasi. Jadi kalau mau belajar investigasi paling bagus ikut kami jelasin ini temuannya apa dan sebagainya. Itu nanti kayak rame berhari-hari kita adu argumentasi, jelaskan apa sih sebenarnya terjadi, temuannya apa ini apa gitu. Nanti saya libatkan semuanya. Kalau perlu nanti pada saat investigasi juga saya ajak lah nanti biar ikut lihat bagaimana mewawancara pengemudi, bagaimana memeriksa kendaraan, bagaimana mencari jalan, itu juga tahu. Sehingga untuk memperkaya, karena untuk memberikan hal ini kepada pengemudi lagi. Ya. Ya, kalau kami Pak sebenarnya itu kita sebenarnya yang wajib kita didik itu sebagai instansi pemerintah itu awak angkutan negara Pak. Sebenarnya Damri Pak yang kita wajib. Kalau yang lain tuh terhitungnya awak niaga ya sebenarnya. Jadi Damri itu sebenarnya wajib yang prioritas ditangani terlebih dahulu. Nanti ini kayak BTS tuh ada di ya, BTS, Pertamina Patraniaga, Elmosa, Transjakarta, Damri itu diikat mereka dulu. Iya. Ikat terus gitu kan. Sehingga habis itu baru nanti melebar. Kita kasih ke Najaya, Dewi dan sebagainya. Mohon izin Bapak, kebetulan di 2023 sampai 25 ini kita akan mengadakan FGD Pak dengan beberapa perusahaan, tapi namun masih kita batasi hanya perusahaan dangerous speed saja. Tapi pastinya kan di situ ada supir juga Pak. Mungkin yang baru tadi arahan Bapak kita akan ngobrolkan di situ juga berkaitan dengan persiapan supir dan persiapan anggaran untuk menyiapkan supir ini, sehingga teman-teman sudah tahu dulu bahwa kalau memang mau mendapatkan supir yang sudah terakreditasi atau mungkin sudah terlatih bisa ngambil di kita, mungkin seperti itu. Pokoknya hampir semua perusahaan saat ini kalau ditanya butuh supir nggak butuh semuanya tuh, nggak ada yang kayak gitu. Karena jumlahnya sangat kurang, nyarinya susah. Panitia? Ya, sudah. Kita makan siang dulu ya. Sebentar perhatian peserta. Jadi sekarang kita langsung makan siang dan langsung kita setelah makan siang nggak usah ke kamar tapi langsung berangkat ke Ambawang supaya cepat selesai. Untuk hari ini lah, soalnya makan siang langsung. Nah, jadi makan siang nggak perlu naik ke kamar, kita langsung jalan ke Ambawang, tapi sudah disiapkan. Jadi laptopnya tahu di kamar dulu, sekarang sebelum makan siang. Jadi habis makan siang baterai habis. Ini udah mati.